Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat senang menyapa jemaat Tuhan lagi. Ini adalah kesempatan yang baru di mana anugerah Tuhan, kemurahan dan rahmat Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Sebelum menapaki hari ini terlebih jauh, mari bersama-sama membawa hati kita, konsentrasi dan pikiran kita untuk sejenak memikirkan firman Tuhan. Dan teks firman Tuhan yang saya rindu bacakan untuk kita semua adalah Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang hina di Bethlehem. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan untuk menjelaskan bahwa suatu waktu akan hadir seorang penyelamat juru selamat Sang Mesias. Tetapi akan ada seorang pendahulu yang menjadi pembuka jalan. Oleh karena itu persiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias. Firman Tuhan ini kemudian 700 tahun setelah disampaikan digemakan oleh pribadi yang lain yang sering kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Beritanya sama, khotbahnya sama, dan kita meyakini bahwa firman Tuhan ini digenapi juga di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis dan juga pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah masuk di dalam minggu Advent yang kedua, di mana seringkali minggu ini dimaknai dengan minggu untuk berbenah, minggu untuk melihat hati kita. Advent sering dimaknai sebagai waktu untuk persiapan, waktu untuk pemberesan kehidupan kita. Bagaimana supaya hidup kita ini beres, berbenah, lalu kemudian kita dilayakkan di dalam menyambut Natal. Dan Natal dimaknai dengan sebuah perubahan momentum untuk memperbaiki kehidupan. Salah satunya adalah dengan cara kita melihat dan berkaca dari teks firman Tuhan ini. Layaknya kehadiran sosok yang penting harus disiapkan segala sesuatunya seperti dalam teks firman Tuhan. Kalau zaman dahulu lembah harus ditutup, bukit harus diratakan, jalan yang berbelok-belok atau berlekuk-lekuk harus diluruskan, jalan yang berlubang harus ditimbun supaya sang sosok yang penting, figur yang penting atau raja itu lewat dan datang dengan segala kelayakan. Berkaitan dengan masa persiapan, masa Advent ini, di minggu yang kedua kita maknai sebagai masa untuk kita bertobat, melihat, berkaca, mengoreksi kehidupan kita. Apakah ada hal yang harus perlu diratakan? Apakah ada hal yang harus perlu diluruskan? Apakah ada hal yang harus perlu dikubur dan ditimbun dalam-dalam? Mari kita renungkan sejenak. Khotbah, berita yang digemakan oleh Yohanes Pembaptis berkaitan dengan hal ini. Bukan memang tentang fisik, bukan tentang jalan fisik, bukit fisik, lalu kemudian tanah yang berlekuk secara fisik, tidak. Yohanes memberikan penjelasan bahwa ini berkaitan dengan kehidupan. Berita dari Rasul Yohanes jelas bahwa ini berkaitan dengan berita pertobatan. Dengan tegas dia menyampaikan kapak sudah tersedia di akar pohon. Kalau pohon itu tidak berbuah, tidak ada pilihan lain kecuali ditebang dan dibakar. Berita tentang pertobatan. Natal seharusnya menghasilkan pertobatan. Bukan ketika Natal justru hidup kita semakin rusak. Bukan ketika Natal justru hidup kita semakin kacau. Tetapi harapannya ketika kita melewati momentum Natal, ini momen untuk berubah. Memperbaiki hidup, memperbaiki diri. Natal tidak dimaknai dengan pesta pora atau justru kemabukan yang justru merusak kehidupan. Tidak, tapi Natal berkaitan dengan menyiapkan hati dengan kelayakan, yaitu dengan pertobatan hidup kita. Kiranya firman ini menolong kita di dalam menapaki minggu-minggu Advent ini, sehingga hidup kita menjadi hidup yang layak di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur karena kami mendapatkan kemurahan Tuhan. Tolong kami untuk kami melihat hidup kami. Jika sekiranya ada yang perlu diratakan, diluruskan, bahkan dikubur, biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja atas kami. Berkat-Mu atas jemaat Tuhan di dalam setiap aktivitas dan kegiatan mereka masing-masing. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.